Oke. Pengangguran sukses. Yes, yes, yes. Pengangguran sukses. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggur sekalian. Dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini saya akan memberikan bimbingan teknik tentang perawatan dan pembuahan anggur impor kepada para perwira, perwira angkatan laut, mulai dari pangkat letkol, kolonel, mungkin ada jenderal juga yang mau pensiun, menjelang pensiun biar gak galau. Beliaunya mau belajar cara berbudidaya anggur. Nah, nanti kita akan ketemu di acara tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal wal waqtillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para komandan saya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena diantaranya saya nggak kenal, tapi beberapa saya kenal karena dulu pernah korve bersama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini saya diperkenankan datang ke tempat ini yang belum saya kenal. Mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Pak Suprianto. Saya di Batalion Infanteri 6 Kompi Garuda dari lahir sampai sekarang. Sekarang danjonnya Bapak Letkol Rismanto Manurung, dan saya Pak Kapten Septian dari PES Kormar. Nah, beberapa hari yang lalu ditelepon sama Kabalur Bapak Kolonel Wahyudaya, diminta saya mengisi acara BIMTEK tentang budidaya anggur impor. Terus saya bilang, mohon izin tempat-tempatnya di mana, dan tempatnya sana Pak, dicaringin masuk terus ya, nanti dipandu sama Mayor Abudin. Oh siap, kemudian itu. Terus semalam nggak ada kabar, jam 10 malam saya ingat, saya WA beliaunya, ternyata nggak dibalas, pagi-pagi dibalas. Begitu ini, jadi Pak nanti berangkat, akhirnya saya datang ke sini. Nah, ambil jalur anggur. Ini awalnya saya tahun 2013 sampai tahun 2017, saya memang pangkat saya kopral, tapi saya di luar bos pulsa, mungkin terbesar di Indonesia untuk kelasnya kelas penyalur perdana. Nah, ketika saya jadi bos pulsa, alhamdulillah banyak yang istilahnya jejak rekam saya itu banyak, mau di batalan, mau di brigade, mau di luar, di mana aja ada. Bahkan berpura-pura kayak orang kaya, saya punya meja kerja yang tumpuan proposal tuh segini. Mau dari mana aja, dari yayasan, dari masjid, dari mana saja. Nah, ketika tahun 2017 ada wacana bahwa untuk penanggulangan teroris itu akan dihapus pulsa perdana. Ketika itu saya tahu bahwa saya akan bangkrut. Nah, begitu peraturan itu ada, kita udah demo mengerahkan ribuan orang, bahkan sampai 18.000 orang. Kita udah ketemu sama Komisi 1 DPR, terus datang ke sekretariat Presiden, ditemui Pak Ngabalin, Pak Wiranto, terus Pak ini yang lagi dikomplain, Pak siapa namanya, Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, beliaunya katanya membantu, ternyata tidak. Akhirnya saya banting setir buka laundry. Nah, ketika saya buka laundry, ternyata laundry itu jauh lebih mudah daripada dagang pulsa. Kalau dagang pulsa kita harus pinter membaca situasi, seperti kayak main dolar, ya main falas, kayak kerja di BEC. Tapi kalau kerja laundry gampang. Nanti kalau mau izin bahwa Bapak ingin menciptakan usaha yang tidak menggunakan otak, artinya menggunakan jari, ya tidak pakai otak, tidak pakai jari, gini-gini doang dapat duit. Buka usahanya adalah laundry. Walaupun laundry ini umurnya mungkin tidak panjang. Kenapa tidak panjang? Ketika ditemukan teknologi modern seperti peralatan mesin cuci yang bisa langsung mencuci dan mengeringkan langsung dia menyetrika, mungkin laundry akan bangkrut. Tapi untuk saat ini sampai 10 tahun ke depan untuk usaha laundry masih bagus.
Kenapa saya bilang kerja laundry itu hanya menggunakan jari? Ketika kita masuk tempat laundry, kita bilang, ya kamu bagian nyuci, bagian nyetrika, bagian lipat, udah selesai. Jadi kita nggak perlu ruwet, nggak perlu macam-macam. Laundry menjadi laris. Nah, ketika baru buka laundry, sebulan pertama nggak ada yang laundry, itu udah biasa ya, namanya buka usaha baru, pasti orang nggak kenal. Nah, kita adakan penipuan. Muslim sejati ini adalah namanya sedekah tanpa fitnah. Kenapa sedekah tanpa fitnah? Ketika kita menyukai menanam pohon-pohonan, nggak nyanggur ya, semua pohon itu kalau siang hari mengeluarkan oksigen. Kalau kita umpamanya berantem sama tetangga, kita lewat depan rumahnya dia banyak pohon-pohonan, nggak mungkin kita tahan napas. Terus kita lewat, gengsi dong, kita nyedot oksigen dari pohonnya dia, terus kita nggak napas, nggak mungkin, pasti kita tetap napas. Makanya disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau menanam pohon itu termasuk sedekah tanpa fitnah. Karena dia mengeluarkan oksigen, orang nggak ada. Nah, kita banyak pohon di sini ditanam orang, kita lewat juga santai-santai aja, nggak pernah nanya itu siapa yang nanam. Oh, itu kemudian saya, oh berarti saya sah nih bernapas. Oh, terima kasih Pak. Nah, ketika saya banyak orang-orang pertanian dari tempat saya, orang ITB, ada orang macam-macam, saya punya pikiran bahwa kita Indonesia ini harus waspada anggur. Makanya saya diundang BIMTEK kemana-mana ya, di mana-mana saya datang BIMTEK walaupun saya pincang karena saya keterbatasan, saya cedera ya, disabilitas. Tapi saya pantang menyerah, artinya kita selalu giat dengan komunitas anggur yang sangat besar. Kalau dibanding dengan kelompok-kelompok komunitas lain di dunia tanaman, anggurlah yang paling solid. Nggak ada tingkatan kelompok pertanian sehebat anggur. Itu mulai dari orang kecil sampai orang gede. Dari orang kecil sampai Pak Maruf Amin. Kalau yang bilang Pak Maruf Amin itu orang kecil, berarti nggak begini ya. Pak Maruf Amin wakil presiden, Pak Anies Baswedan, macam-macam ya. Bahkan kemarin ajudannya Pak Prabowo nelpon saya. Mungkin kalau ada kesempatan saya dipanggil ke Gerindra untuk BIMTEK tentang anggur. Cuma saya kalau di partai politik saya tidak menggunakan ini andalan saya. Kenapa saya menggunakan jaket marinir? Supaya orang mengenal bahwa tentara itu nggak hanya pinter perang, di dunia tanaman pun ahli ya. Saya kemana-mana, ke Mama Dede, kemana-mana diundang anggota DPR macam-macam dan sebagainya, di BIMTEK di mana-mana, diundang wali kota dan sebagainya. Saya tetap menggunakan ini. Artinya kita menyebarkan kebaikan, membawa nama baik Korps, membawa nama baik Angkatan Laut, tidak harus lewat jalur perang, jalur Satgas. Kalau masalah Satgas, mohon izin saya dari Perada sampai Kopda, Satgas terus. Ketika saya jatuh dan kaki saya rusak, ini Kopka, maka saya sampai sekarang masih Kopka. Dan saya tidak berkecil hati walaupun Kopka, saya tidak, istilahnya nggak pernah memikirkan isi perut. Lanjut ya, mohon izin. Ketika banyak orang suka anggur, beberapa orang kalau yang ibu-ibu itu datang ke rumah, dia inginnya menghias rumah. Tapi kalau bapak-bapak itu pikirannya ngeres. Begitu dia membeli bit anggur, dia pasti menanya berapa bulan dia berbuah, berapa hasil yang dibuahkan, berapa duit yang didapatkan. Nah, dari sekian ratus ribu orang, dari Sabang sampai Merauke, ratusan orang, bahkan ada ribuan orang sudah berhasil membudidayakan anggur. Yaitu salah satunya yang paling kecil adalah menghias di sebelah rumah, samping rumah, menanam anggur impor dengan hasil dijual buahnya. Orang datang selfie, metik sendiri di kilo ya. Ini buahnya 1 kilonya paling murah 100.000. Karena mahalnya karena metik sendiri. Bahkan beberapa orang ke tempat saya biasanya minta, Pak saya punya lahan 5.000 meter, punya lahan 10.000 meter dan sebagainya ditanam. Bisakah saya menciptakan agrowisata plus kuliner? Itu sangat memungkinkan sekali untuk saat ini. Karena di Indonesia ini orangnya kepo. Saya jelaskan ke mereka-mereka ya. Itu kalau kita menciptakan agrowisata jangan hanya anggur, tapi diselingin yang lain. Anggur, terus belakangnya jambu kristal, belakangnya lagi jambu air, belakangnya lagi kelengkeng, belakangnya lagi stroberi dan sebagainya. Di mana menanam buah-buah yang sepanjang tahun dia tetap mengeluarkan buah. Jadi anggur ini salah satu pohon yang tidak ada musimnya, nggak ada. Wah musim hujan nggak buah, atau musim kemarau nggak buah. Jadi ini buah sepanjang masa. Terus anggur ini variannya ada sampai 500 lebih yang udah masuk ke Indonesia. Ada dari Arab, ada dari Turki, ada dari Italia, dari mana-mana, dari Ukraina, dari Jepang, dari Amerika. Nah ini diantaranya ini dari Ukraina. Kenapa kok anggur-anggur dari Ukraina? Itu karena di sana wilayahnya dingin ya. Ketika masuk ke Indonesia dia mudah dirawat dan mudah dibuahkan. Kalau anggur-anggur yang dari Australia, dari Timur Tengah, itu Afghanistan, Pakistan, India, itu sulit karena dia panasnya di atas
40 derajat Celcius ya. Beberapa anggur bisa berbuah tapi sekian banyak anggur tidak bisa. Saya datangkan terus saya tanam, kita tungguin setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa, kita matikan. Nah ya, jadi ketika kita pembuahan ya kita potong, yang hasil dipotong keluar buah, yang bekas potongannya kita cetak menjadi duit. Ya, kita potong. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, kita potongnya kira-kira 1 cm di atas mata tunas. Mata tunas selalu mengarah ke atas. Ini namanya plastik parafilm. Ini plastik ini hebat, dia bisa penyetak anggur. Oh, dia trubus, Pak. Maksudnya dia trubus aman. Bisa ditembus mata tunasnya. Tembus. Plastik khusus berarti. Iya, ini biasanya dipakai PMI. Nah, ini caranya ditaruh, jari kita lihat nih ya. Tarik set. Nah, ini yang kerja. Elastis. Ditutup sampai ujung ya, tutup sampai ujung. Taruh. Nempel itu Pak. Ya, nanti saya ajari 3 kali, setelah itu praktek sendiri-sendiri. Iya. Gantian saya yang nonton. Nomor 1 siapa? Kunci dimulai yang paling tua dan pakatnya paling tinggi. Masnya ditutup gitu ya? Biar diketahui yang lain. Ini Plastiknya bagus itu. Harus potong ya Pak ya? Tidak semua ya? ya. Potong ya? Nah, kita tutup. Setelah ditutup kita ambil rooftopnya. Ya. Kita bisa bawa kursi kecil untuk duduk di bawah. Ya, Pak. Yang setelah itu kita siapkan yang ini. Megangnya seperti ini ya, mata tunas di atas. Terus kira-kira 2-3 cm kita bikin huruf V. Ini ilmu ini mahal. Nah, di sini murah, nggak masalah. Tak kasih tahu biar pada pinter, biar pada Ya, Pak. bisa mencetak bibit anggur sendiri. Temah teles setawa sembarang gitu. Pak Lurah lu bedil. Istilah muadil. Nah, ini kita ya udah huruf V. Oke, huruf V. Kita masukkan ke sini sampai sayatannya masuk ya. Jangan ada sayatan di luar. Oke, setelah masuk. Nah, yang perlu diperhatikan untuk kesesuaian itu mata tunas di luar, tidak di dalam ya. Jadi di luar. Ini kambium langsung menusuk ke mata tunas. Nah, caranya begini. Dibalik sekali. Ya. Beda. Kalau pakai plastik parafilm mahal, jadi boros. Ini plastik wrapping buah. Saya potong-potong. Nah, seperti ini ya. Jadi serapi mungkin. Jadi nggak ada oksigen yang masuk, semuanya ketutup. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita tanam di. Oke. Pengangguran sukses. Yes, yes, yes. Pengangguran sukses. Yes, yes, yes.